Setelah Li Su membantai makhluk abadi, Mu Rongyu membantai makhluk abadi lainnya. Dalam sekejap, kisah tentang Tuxian Mu Rongyu menyebar ke seluruh dunia kultivasi, mengguncang dunia kultivasi lagi. Dan prestasi berturut-turut para biksu dalam membunuh makhluk abadi menghapus penampilan makhluk abadi yang tak terkalahkan. Meskipun makhluk abadi jauh lebih kuat daripada biksu dalam ranah dan kekuatan, mereka tidak semuanya lebih unggul, bahkan seorang biksu dalam ranah kultivasi dapat membantai mereka. Awalnya, ketika makhluk abadi turun ke dunia kultivasi, banyak pembangkit tenaga listrik di dunia kultivasi yang telah ditekan hanya dengan paksaan berjongkok di tanah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun ada seorang petugas hukuman yang menembak dan membunuh salah satu makhluk abadi, kekuatan makhluk abadi itu masih seperti gunung suci di atas kepala semua orang, dan mereka tidak bisa bernapas. Sekarang, para makhluk abadi telah terbunuh berturut-turut, akhirnya membuat banyak biksu jengkel. Sekarang, bahkan jika mereka melihat makhluk abadi, mereka tidak akan merasakan tekanan sebanyak sebelumnya. Bahkan jika ada makhluk abadi yang berdiri di hadapan mereka, mereka akan memperlakukan mereka dengan hati yang normal, dan tidak akan bersikap hormat dan berhati-hati seperti sebelumnya. Setelah Mu Rongyu membantai makhluk abadi, ia menjadi salah satu dari dua orang paling kuat di dunia kultivasi selain sang penghukum. Saat ini, Mu Rongyu dan Li Su telah melampaui kategori peringkat naga dan phoenix dan menjadi dua orang terkuat di dunia. Dalam satu gerakan, Xiao Pengwang, Sue Chen dan bahkan para pembangkit tenaga listrik generasi lama pun kewalahan. Bahkan Mu Rongyu memiliki kecenderungan untuk mengalahkan Li Su sebagai orang pertama. Bagaimanapun, meskipun Li Su juga membunuh seorang makhluk abadi, ia juga terluka parah. Setelah Mu Rongyu membunuh Sude, meskipun ia juga terluka, ia tidak terluka parah. Apakah kamu tidak puas? Jika kamu tidak puas, kamu juga dapat pergi dan membunuh seorang makhluk abadi. Jika kamu benar-benar dapat membunuh seorang makhluk abadi, maka kamu juga akan menjadi salah satu yang terkuat di dunia kultivasi Huaxia, tetapi bisakah? Meskipun beberapa orang berpikir bahwa Mu Rongyu disebut sebagai orang terkuat, ia terdiam ketika seseorang menanyakan pertanyaan ini kembali. Kecuali Sang Algojo, Li Su, dan Mu Rongyu, siapa lagi yang bisa membunuh yang abadi? Tidak, mungkin di masa depan, tetapi tidak sekarang. Setelah Mu Rongyu membunuh yang abadi, mereka di dunia kultivasi yang telah meningkatkan pengejaran terhadap Mu Rongyu, atau telah menyerangnya, mengambil kesempatan itu. Beberapa tidak berani untuk terus mengganggu Mu Rongyu, sementara yang lain terdiam sementara. Bahkan Su Tianzong dan Tian Yanzong yang mengancam juga terdiam. Jangan memprovokasi Mu Rongyu, bahkan jika kamu bertemu dengannya, kamu harus mengambil jalan memutar. Banyak sekte tingkat tinggi mengeluarkan perintah ini. Mu Rongyu hari ini sudah cukup kuat untuk mengguncang dunia kultivasi dengan hentakan. Jika kekuatan itu terus mengganggu Mu Rongyu, mereka hanya akan dibasmi oleh Mu Rongyu. Apa yang harus dilakukan? Semuanya ada di tubuh Mu Rongyu sekarang, dan ada keberadaan yang mengawasi kita secara rahasia. Kita sama sekali tidak dapat melakukan apapun pada Mu Rongyu. Selusin makhluk abadi berkumpul bersama, masing-masing dengan wajah sedih. Mereka tidak dapat kembali ke dunia abadi jika mereka tidak dapat menyelesaikan tugas, dan pelaksana telah memperhatikan mereka secara rahasia, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Mu Rongyu sama sekali. Dengan kata lain, mereka mungkin tidak akan pernah dapat mencapai negeri dongeng. Kecuali jika Mu Rongyu naik ke dunia abadi. Namun, jika itu terjadi, bahkan jika mereka kembali ke sekte King Luo, mereka akan dihukum oleh sekte tersebut, lagi pula, misi mereka belum selesai. Saya telah menyampaikan masalah ini kembali ke alam abadi dan melaporkannya kepada leluhur King Luo. Meskipun keberadaannya kuat, apakah dia lebih kuat dari leluhur King Luo? Saya percaya bahwa leluhur King Luo akan segera memiliki instruksi. Peri berkepala itu bergumam. Dunia abadi, King Luo Zong. Di ruang rahasia, leluhur King Luo berdiri di samping dengan hormat, dan di depannya ada sosok samar yang membelakanginya. Hetu Luoshu benar-benar berada di alam pemahaman Huaxia. Mengapa tidak mendapatkannya kembali? Leluhur King Luo menjadi lebih hormat, dan berkata dengan hati-hati, meskipun biksu yang memiliki Hetu Luoshu itu baik, berurusan dengannya hanyalah masalah sepele. Namun, hukuman dari dunia kultivasi Huaxia mengganggu kita.
Orang-orang kita sama sekali bukan lawannya. Berbicara tentang mereka yang melakukan hukuman, leluhur King Luo juga menggertakkan giginya. Jika bukan karena dia, bahkan 10 Murong Yu akan dibunuh oleh anak buahnya sejak lama, dan dia telah merebut Hetu Luoshu. Penting untuk diketahui bahwa Hetu Luoshu adalah yang dibutuhkan dewa saat ini. Saya hanya bertindak atas perintahnya. Jika masalah ini tidak dapat dilakukan dengan benar, jika makhluk ini marah, Sekte Blue Luo-nya juga akan berakhir. Pelaksana alam pemahaman Huaxia, aku sangat berani mencampuri urusan kaisar ini. Mungkinkah dia ingin bersaing dengan kaisar ini untuk memperebutkan Hetu Luoshu? Bagaimana dia bisa dikalahkan? Sosok punggung berkabut itu tiba-tiba marah. Paksaan yang mengerikan meletus, dan Patriark King Luo yang tertekan terus berkeringat, pinggangnya diturunkan, dan pada saat yang sama dia secara bertahap menjauh dari punggungnya yang kabur. Kaisar, sosok kabur ini ternyata adalah kaisar. Di alam abadi, hanya yang kuat di tingkat kaisar abadi yang berani menyebut diri mereka kaisar ini. Sama seperti Raja Peri yang menyebut dirinya Sang Raja. Raja Peri yang menyebut dirinya Sang Raja. Auzu.com, benar-benar eksekutor. Sosok samar itu juga sedikit marah. Jika itu orang lain, dengan kekuatannya, akan ada banyak orang kuat yang akan menghabisi lawan tanpa dia. Namun, eksekutor bukanlah orang biasa, dan ingin membunuhnya. Itu lebih sulit daripada menghancurkan kekuatan super di dunia peri. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya mustahil untuk menghancurkan seorang penghukum kecuali dia bukan lagi sang penghukum. Bagaimanapun, sang eksekutor telah diakui oleh dunia lokal, selama dia masih menjadi eksekutor, maka dia dapat menggunakan kekuatan dunia itu. Kecuali jika dunia itu dihancurkan. Kekuatan punggung bayangan dapat dengan mudah menghancurkan ranah kultivasi, tetapi dia tidak berani. Jika dia berani melakukannya, saya khawatir dia akan dihabisi sebelum dia bisa melakukannya. Bagaimanapun caranya, kamu harus mendapatkan Hetu Luoshu. Sosok samar itu mendengus, sosoknya berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang. Pinggang leluhur King Luo tegak, wajahnya tidak lagi tampak hormat, dan bahkan cahaya dingin melintas di matanya. Sial, bahkan penguasa istana abadimu tidak bisa menghadapi Algojo itu, aku ini Luo Jinxian kecil, bagaimana mungkin Sekte King Luo kecil bisa menjadi lawannya? Jangan biarkan aku mencari kematian. Leluhur King Luo sangat yuanian di dalam hatinya. Namun, jika aku benar-benar bisa merebut Hetu Luoshu, maka aku bisa mendapatkan sumber daya istana peri, dan aku akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke ranah dewa mendalam 9 surga, dan bahkan ranah raja abadi. Dan Sekte King Luo telah menjadi kekuatan kelas 3 dan kelas 2 yang bahkan lebih kuat. Meskipun leluhur King Luo membenci penguasa istana abadi karena mengirim dirinya sendiri ke kematian, dia tahu bahwa ini bukan kesempatan. Jika kamu mengelolanya dengan baik, Sekte King Luo-mu akan tumbuh lebih kuat. Jika kamu tidak mengelolanya dengan baik, Sekte King Luo mungkin akan hancur. Selama aku bisa mencapai paha istana peri, aku akan melawannya. Leluhur King Luo berpikir lama, akhirnya memutuskan. Kekuatannya masih belum cukup kuat. Murong Yu mendesah di dunia Hetu Luoshu. Sudah berhari-hari berlalu sejak kematian Sude yang abadi. Hari-hari ini, Murong Yu telah menyerap setiap proses pertarungan dengan Sude. Meskipun kekuatannya telah meningkat, dia merasa kekuatannya masih terlalu lemah. Gerbang abadi terbuka sepenuhnya, dan aura abadi yang mengerikan turun ke tubuh Murong Yu setiap saat, menempa tubuh fisiknya. Meskipun tubuh fisiknya masih terus ditempa, mustahil untuk menembus ke tingkat senjata abadi tingkat keempat jika hanya mengandalkan aura peri ini. Namun, kekuatannya telah mandek di tahap akhir transformasi, dan bahkan belum mencapai puncaknya. Karena tubuh fisiknya, Murong Yu bahkan tidak tahu apakah dia memiliki setengah abadi. Abadi satu langkah adalah alam setengah abadi. Setengah abadi, abadi satu langkah atau setengah abadi, pembagian ketiga alam ini tidak dalam pengertian tradisional. Namun setelah periode metamorfosis, mereka dibagi lagi menurut tingkat transformasi tubuh mereka menjadi abadi. Tubuh fisik Murong Yu tidak akan berubah menjadi tubuh abadi, dan tentu saja tidak akan ada tiga alam seperti itu. Jadi, bisakah aku menunggu sampai periode transformasi Dzogchen menerobos ke alam abadi surgawi? Periode
Transformasi dapat membunuh alam abadi surgawi. Jika dia menerobos ke alam abadi surgawi, membunuh abadi surgawi pada dasarnya adalah masalah sepele. Kapan mungkin untuk menerobos ke alam abadi surgawi? Apakah mungkin untuk dipromosikan ke alam abadi surgawi hanya ketika tubuh surgawi yang kacau mencapai pencapaian besar pertama dan menerobos ke tingkat kedua? Dalam hal ini, saya akan fokus pada Chaos Celestial Body Record untuk periode waktu ini, tetapi sekali lagi, tampaknya setelah berlatih Chaos Celestial Body Record, tampaknya dia tidak pernah berlatih metode mental ini dengan serius. Murong Yu sedikit malu. Pikirnya, tentu saja, Chaotic Celestial Body Record adalah teknik yang sangat ajaib. Setelah latihan Murong Yu, itu sudah berjalan secara otomatis, dan tidak mungkin untuk berlatih secara khusus. Kalau tidak, Murong Yu telah bertualang atau mengejar selama bertahun-tahun, jadi bagaimana dia bisa meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan berkultivasi secara khusus? Berkat Chaotic Celestial Body Record, yang dapat berlatih secara otomatis, kekuatan Murong Yu akan terus meningkat. Hanya beberapa hari kemudian, Murong Yu tidak bisa duduk diam. Setelah berhari-hari berkultivasi, tidak ada kemajuan sama sekali. Benar saja, meditasi adalah cara yang paling buruk untuk meningkatkan kultivasi. Hanya bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan kultivasi. Murong Yu menghela nafas dan pergi. Hetu Luosu. Ayo pergi, mari kita cari perbedaannya. Kali ini, Murong Yu membawa anjing neraka dan kera emas bermata api, muncul dengan mengancam di kota Chang'an, lalu terbang ke arah Su Tianzong. Sialan, paman akhirnya keluar, dan aku hampir mati lemas di tempat burung itu. Selain itu, kamu menyia-nyiakan mayat seorang abadi. Ini benar-benar lezat. Setelah memakannya, kekuatanku pasti akan meroket. Begitu anjing neraka itu keluar, dia berbicara tanpa henti, dan hal yang paling membuatnya kesal adalah bahwa Murong Yu bahkan tidak membawa mayat peri itu kembali kepadanya untuk dimakan. Hal ini menyebabkan dia selalu berada di sisi Murong Yu. Pada akhirnya, Murong Yu yang bermasalah langsung mengurung anjing hitam besar itu di ruang independen di dunia Hetu Luoshu. Selama ini, Murong Yu telah menunjukkan ekspresi yang tidak patuh hukum, tidak takut pada langit dan bumi, dan dia akan diberi hadiah. Dialah yang akan membalasnya, dan siapapun yang memperlakukannya dengan baik akan baik kepada orang itu. Tentu saja, Murong Yu tidak akan memberinya wajah yang baik bagi siapapun yang memperlakukannya dengan buruk. Oleh karena itu, selama lebih dari 20 tahun, Murong Yu telah berkembang dari seorang yang tidak mampu berkultivasi menjadi orang pertama di ranah kultivasi Huaxia. Dalam proses kebangkitannya, tangannya bahkan lebih ternoda oleh darah musuh. Murong Yu kejam terhadap musuh, tetapi dia tidak ingin membiarkan siapapun menyinggung perasaannya. Terutama Su Tianzong, awalnya ingin membunuhnya untuk sesuatu yang tidak perlu, jika bukan karena hubungan dengan Hetu Luoshu saat itu, saya khawatir mereka akan membunuhnya sejak lama. Kebencian seperti itu telah ditekan di dalam hatinya oleh Murong Yu, dan dia tidak ingin menghancurkan Su Tianzong sepanjang waktu. Hanya saja Su Tianzong adalah salah satu dari 10 sekte besar di dunia kultivasi, dan kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat digoyahkannya. Oleh karena itu, selama ini, dia terus mencari masalah dengan murid-murid Su Tianzong. Ma Tiancheng, murid utama Ma Tianyun, dan bahkan para walinya, beberapa setengah abadi, satu langkah abadi, terus-menerus mati di tangan Murong Yu. Dengan cara ini, kebencian antara kedua belah pihak semakin meningkat, dan kedua belah pihak telah lama tidak ada habisnya. Namun, setengah langkah abadi Wang An dari Su Tianzong menembak Murong Yu di dekat Seng Xiantai, tetapi itu memperkuat hati Murong Yu untuk menghancurkan Su Tianzong. Hari ini, Murong Yu begitu kuat sehingga dia sudah bisa membunuh yang abadi. Su Tianzong pasti tidak memiliki peri. Murong Yu tahu bahwa inilah saatnya untuk menghancurkan Su Tianzong. Sekarang, Murong Yu membawa kera emas bermata api dan anjing hitam besar ke kehampaan di luar Su Tianzong. Melihat Su Tianzong yang tampaknya mirip di antara pegunungan, mata Murong Yu bersinar dengan niat membunuh. Dahulu kala, ini adalah sekte miliknya. Ketika pertama kali memasuki ranah kultivasi, dia benar-benar menganggap Su Tianzong sebagai sekte miliknya. Hanya saja, saya tidak pernah menyangka bahwa orang-orang di sekte ini begitu mengerikan. Dia bahkan ingin merebut sesuatu yang masih merupakan murid muda di tahap dasar.
Meraih dengan keras tidak dapat dicapai, dan pada akhirnya itu adalah upaya untuk merebut. Jika bukan karena Murong Yu yang telah membunuh banyak tetua dengan mengandalkan tulang emas, dan bahkan menghancurkan salah satu peralatan abadi Zhuang Ningguang, Murong Yu akan melarikan diri pada akhirnya ketika Su Tianzong mengambil satu langkah oleh yang abadi. Sekte seperti itu, seharusnya tidak ada di atas ranah kultivasi. Kata Murong Yu ringan, dan kemudian berkata kepada anjing hitam besar itu, "Hei tua, panggil formasi." Wow, anjing hitam besar itu menatap tajam ke arah Murong Yu dengan sangat tidak nyaman, dan menolak saat Murong Yu memanggil namanya. Namun, protesnya juga tidak sah. Setelah dipikir-pikir, nama Lao Hei sedikit lebih baik daripada nama Da Hei Gou. Da Hei Gou hanya bisa pasrah dengan nama La Hei. Meskipun anjing hitam besar itu tidak senang dengan Murong Yu, dia melangkah maju beberapa langkah dan menatap Su Tianzong di bawah dengan batuk angkuh, membasahi tenggorokannya, lalu berteriak di bawah seperti serigala yang melolong, "Hari-hari anjing Su Tianzong itu, pamanmu Tengu ada di sini, cepatlah dan mati dengan patuh. Kalau tidak, hari ini, pamanmu Tengu akan membunuhmu dan menghapusmu dari alam kultivasi tanpa mempedulikan hidup dan matimu." Sambil berbicara, anjing hitam besar itu berteriak menggonggong. Dengan tatapan sombong dan ucapan yang sangat sombong itu, bahkan jika kera emas bermata api milik Murong Yu melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menendangnya. "Mana binatang buas itu? Binatang sialan, berani menghina Su Tianzong dengan kata-kata, dia benar-benar mencari kematian, lihat apakah aku tidak akan membunuh daging anjing rebusmu." "Binatang, mati." Kata-kata anjing hitam besar itu benar-benar mengejutkan ribuan ombak dengan satu batu, membalikkan Su Tianzong yang damai dalam sekejap, dan jatuh seperti lautan badai. Sementara banyak murid Su Tianzong berteriak dan mengutuk, banyak murid sudah naik ke langit dan bergegas menuju Murong Yu. "Wow, kalian tidak berlutut dan memberi hormat ketika melihat Paman Tengu, dan kalian bahkan berani memanggilku binatang, itu benar-benar menyebalkan bagiku." Meskipun Da Hei Gou awalnya adalah seorang yang kasar, dia dimarahi oleh banyak murid Su Tianzong, dan hidungnya berasap karena marah. "Saya melihat kaki belakangnya menendang dengan keras di kehampaan, dan semuanya berubah menjadi aliran hitam dan bergegas ke atas." Anjing hitam besar itu bergegas ke sisi seorang murid Su Tianzong, dan kemudian kaki anjing itu terangkat dan menepuknya secara langsung. Dengan suara teredam, murid Su Tianzong ini, yang baru berada di tahap gabungan, langsung tertembak menjadi awan kabut darah. Anjing hitam besar itu masih belum mati lemas, tubuhnya terus melompat dalam kehampaan. Dentuman, dentuman, dentuman. Dia hanya mendengar suara teredam dan awan kabut darah meletus, tetapi dalam beberapa tarikan napas, murid-murid Su Tianzong yang bergegas maju semuanya ditembak mati oleh anjing hitam besar itu. Binatang buas itu ganas. Melihat anjing hitam besar itu begitu ganas, murid-murid Su Tianzong yang ingin bergegas maju langsung ditekan dan tidak berani maju. Di mana penghalang jahat itu, pergi ke Su Tianzong untuk membuat masalah. Pada saat ini, seorang siswa yang marah keluar dari kedalaman Su Tianzong, dan kemudian sebuah tangan besar menerobos langit, mengintip ke bawah dari atas 9 langit, dan meraihnya langsung ke anjing hitam besar itu. Auzu.com. Anjing hitam besar itu mendengus di hidungnya dengan sedikit jijik, dan tanpa melihatnya, dia menamparkan cakarnya ke tangan besar di kehampaan. Ledakan, seolah-olah anjing hitam besar itu dipukul dengan keras, seluruh orang itu terbanting dan terpental keluar, dan akhirnya menghantam gunung di bawahnya dengan keras, menghancurkan gunung itu. Dan tangan besar yang difoto di kehampaan itu hancur oleh kekuatan yang mengerikan. Bajingan-bajingan ini. Melihat anjing hitam besar itu membuat masalah, Guru Su Tianzong menolak untuk maju, dan Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Siapa di dunia kultivasi saat ini yang tidak tahu bahwa ada anjing hitam besar dan kera emas bermata api di samping Murong Yu? Selama Anda melihat anjing hitam besar dengan ucapan sombong, arogan, dan mulut kotor, itu pasti anjing hitam besar di sebelah Murong Yu. Ini adalah satu-satunya di seluruh dunia kultivasi, tanpa titik koma. Orang-orang Su Tianzong tidak punya alasan untuk tidak mengetahui identitas anjing hitam besar itu. Namun, karena mereka tahu bahwa anjing hitam besar itu akan bergerak, pejabat tinggi mereka belum maju. Mengapa? Apakah Anda menghindari pertempuran?
Jika mereka mengira bahwa mereka tidak akan muncul, dan Murong Yu akan pergi, maka mereka salah. Murong Yu telah memutuskan untuk menghancurkan Su Tianzong hari ini, bahkan jika para dewa datang, mereka tidak dapat diselamatkan. Karena mereka tidak akan keluar, maka serang saja mereka. Murong Yu mencibir, menoleh untuk melihat kera emas bermata api yang sudah bersemangat untuk mencoba, dan berkata, ketik aku untuk menyingkirkan orang-orang tua yang tidak tahu malu itu. Mendengar ini, kera emas bermata api mengeluarkan geraman gembira, dan kemudian terbang ke udara. Dalam kehampaan, cahaya keemasan kera emas bermata api berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, dan tongkat emas di tangannya semakin terangkat melawan angin, langsung menjadi setinggi Optimus Prime. Kera emas bermata api meraung, memegang tongkat emas di kedua tangan melawan kedalaman Su Tianzong dan menghancurkannya. Di kedalaman Su Tianzong, itu adalah fondasi dan akar Su Tianzong. Generasi tua orang kuat Su Tianzong semuanya ada di sana untuk berkultivasi, dapat dikatakan bahwa mereka telah mengumpulkan orang kuat Su Tianzong yang sebenarnya. Tongkat emas itu, seperti Optimus Prime, bagaikan gunung suci, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan meremasnya. Kekosongan itu juga diremas oleh kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tongkat emas itu. Tongkat emas itu belum dibombardir, dan paksaan mengerikan yang terkandung di dalamnya telah menyelimuti seluruh sekte Su Tian. Tekanan yang sangat besar dan mengerikan seperti lautan menyelimuti semua murid Su Tianzong. Di bawah tekanan seperti itu, beberapa puncak di dalam Su Tianzong telah hancur berkeping-keping. Dan para murid biasa itu hancur oleh tekanan ini, merangkak di tanah, sudah terluka, dan bahkan beberapa murid yang benar-benar tak tertahankan telah hancur berkeping-keping di bawah tekanan yang mengerikan ini. Mengapa mereka yang tidak mati tidak? Melihat para murid biasa terus-menerus hancur, tetapi orang-orang kuat dari sekte itu tidak melakukan apa-apa, kebencian di hati banyak murid Su Tianzong sangat berat. Musuh yang kuat semuanya telah datang ke pintu, mereka belum bergerak, tidakkah mereka berani bergerak? Atau apakah Anda tidak memperhatikan murid-murid biasa seperti mereka sama sekali? Terlepas dari alasannya, keterlambatan Su Tianzong tingkat tinggi dalam mengambil tindakan telah menyebabkan kebencian di banyak murid Su Tianzong. Ditambah dengan perbuatan Su Tianzong selama bertahun-tahun, terutama pengusiran Murong Yu dari sekolah. Biarkan para murid biasa ini jatuh. Dengan cara ini, banyak murid Su Tianzong telah merasa kecewa di hati Su Tianzong. Dengan kata lain, murid-murid Su Tianzong ini tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan telah terjadi keretakan antara mereka dan sekte tersebut. Bahkan jika Murong Yu tidak menghancurkan sekte Su Tian hari ini, sekte Su Tian secara bertahap akan menurun. Tongkat emas itu hancur dengan cepat, dan tekanan teror telah menghancurkan banyak puncak di kedalaman Su Tianzong. Namun, pembangkit tenaga listrik Su Tianzong masih belum bergerak. Dalam hal ini, Murong Yu hanya mencibir. Sebaiknya Anda tidak mengambil tindakan apapun, berdiri saja di sana dan dipukuli sampai mati oleh kera emas bermata api, jika tidak, akan butuh banyak masalah. Murong Yu, kamu sangat berani sehingga berani membuat masalah di Su Tianzong. Apakah kamu pikir kamu yang terbaik di dunia jika kamu membunuh yang abadi? Teriakan marah terdengar dari kedalaman sekolah Su Tian, dan pada saat yang sama, tinju besar yang selalu seperti gunung suci melompat ke udara, membombardir tongkat emas yang jatuh dengan keras, membuat tongkat emas itu hidup. Tongkat itu terbang keluar. Bahkan kera emas bermata api pun terhempas. Peri setengah langkah. Guru Su Tianzong akhirnya bergerak. Murong Yu melangkah maju, ekspresinya acuh tak acuh, dan suaranya berkata dengan dingin, aku tidak tahu apakah aku nomor satu di dunia, tetapi kamu Su Tianzong harus dihancurkan hari ini. Apakah kamu membubarkan seni bela diri sendiri atau aku yang membubarkan? Itu benar-benar Murong Yu. Murong Yu akhirnya datang untuk membalas dendam. Dia adalah eksistensi kuat yang bahkan dapat dibunuh oleh makhluk abadi, bisakah Su Tianzong benar-benar melawannya? Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, banyak murid Su Tianzong tenggelam seolah terikat pada gunung di hati mereka. Tiba-tiba, sebagian besar murid Su Tianzong putus asa, wajah mereka pucat pasi. Su Tianzong setengah langkah abadi menembak, dan langsung meledakkan kera emas bermata api yang kuat itu. Meskipun kera emas bermata api juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Iblis,
itu masih sedikit berbeda dari dewa setengah langkah, dan dia belum menjadi lawan dewa setengah langkah. Beberapa sosok perlahan naik ke udara, bervariasi dalam kekuatan. Ada dewa setengah langkah dan dewa satu langkah. Melihat pembangkit tenaga listrik Su Tianzong ini akhirnya muncul, para murid Su Tianzong merasa lega. Tetapi dia masih menatap langit dengan khawatir. Murong Yu sedikit menyempitkan alisnya, maju beberapa langkah, dan menatap orang-orang di depannya. Yang berkepala itu adalah kenalan lamanya, dan itu adalah Wang An, dewa setengah langkah yang menembaknya di Seng Siantai. Murong Yu, jangan terlalu banyak menipu orang lain. Wang An menatap Murong Yu dengan marah, dan yang lainnya tampak membunuh. Terlalu banyak tipu daya. Murong Yu mencibir, ketika aku baru saja membangun fondasi, kau ingin merebut harta karunku dan membunuhku. Jika aku tidak memiliki harta karun di sampingku, aku takut aku akan berubah menjadi orang yang tidak berguna. Pada saat itu, tidakkah kau pikir ini terlalu menipu? Zhuang Ningguang, kau berada di alam keabadian saat itu. Penguasa dari salah satu dari 10 sekte teratasmu benar-benar menembakku. Tidakkah kau pikir itu terlalu menipu? Dan kau, Murong Yu menunjuk seorang abadi di antara kerumunan. Orang ini adalah guru Zhuang Ningguang, guru terakhir Su Tianzong, abadi Zhang Jing, kau juga menembakku saat itu. Aku adalah seorang biksu pembangun fondasi, kalian berdua abadi menembakku. Bukankah ini terlalu menipu? Dengan kata lain, apakah kau pikir itu harus dirampok dari harta karun murid-muridmu? Atau apakah kau pikir hanya kau yang bisa membunuh dan menipu orang lain agar tidak menunggangimu? Ingat kata-kata yang kuucapkan saat aku dikeluarkan dari Su Tianzong. Suatu hari, aku akan menghancurkan Su Tianzong. Dan hari ini adalah saatnya bagiku untuk memenuhi sumpahku. Suara Murong Yu dingin dan menyebar ke seluruh sekolah Su Tian. Mendengar ini, wajah Su Tianzong semuanya berubah. Terutama para murid biasa, wajah mereka pucat karena ketakutan. Jika Murong Yu mampu membunuh yang abadi, itu juga berarti bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Su Tianzong. Wang An dan yang lainnya juga sangat marah, dan setiap kata dari kata-kata ini yang diucapkan Murong Yu sangat menyentuh hati mereka. Terutama setelah melihat reaksi para murid itu, mereka bahkan lebih marah. Kata-kata Murong Yu menyebabkan sedikit ketidakpercayaan antara murid-murid Su Tianzong dan sekte tersebut. Dan mengusir Murong Yu adalah hal terburuk yang pernah dilakukan Su Tianzong selama bertahun-tahun ini. Murong Yu, kaulah yang keluar dari Su Tianzong sendirian dan mencuri artefak abadi milik sekte itu. Apalagi yang kau lihat di sini? Master sekte Su Tianzong Zhuang Ningguang berjalan keluar dan bertanya kepada Murong Yu dengan keras. Aku mencuri peralatan peri Su Tianzong. Konyol, kenapa kau tidak mengatakan bahwa semua harta di tubuhku dicuri dari Su Tianzongmu? Murong Yu tertawa terbahak-bahak, dan benar-benar dibuat marah oleh ketidakberdayaan orang-orang ini. Senjata ajaib ruang angkasamu adalah sekte Su Tianku. Jika kau tidak mencuri artefak abadi sekte, bagaimana mungkin aku mengusirnya dari sekolah? Zhuang Ningguang mencibir. Hahaha, Murong Yu tertawa keras, dan kemudian berkata, aku telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Salah satu dari 10 sekte utama begitu berbudi luhur. Sangat tidak tahu malu untuk memfitnah para pengikut sekte. Zhuang Ningguang, karena kau adalah master sekte dari salah satu dari 10 sekte, satu langkah kekuatan abadi begitu tidak tahu malu. Kau bilang aku mencuri artefak abadimu hanya selama tahap dasar. Itu adalah artefak abadi, harta sekte kota. Apakah kalian semua mati? Biarkan seorang murid yang hanya memiliki alam tahap dasar mencuri senjata peri di bawah mata begitu banyak abadi dan setengah langkah. Setelah mendengar kata-kata tegas Zhuang Ningguang, beberapa murid Su Tianzong telah mempercayai kata-katanya, berpikir bahwa Murong Yu telah mencuri seni bela diri mereka. Namun, orang-orang ini tersipu setelah mendengar kata-kata Murong Yu. Seorang biksu dalam periode pembangunan fondasi, bahkan jika dia memberinya artefak peri, dia tidak bisa mengambilnya. Belum lagi mencuri artefak peri dari banyak orang kuat Su Tianzong. Tanpa diduga, Master Sekte begitu tak tahu malu. Sialan, sekte ini. Banyak murid yang biasanya tidak terlihat di sekte itu sudah mulai mengutuk dalam hati mereka, dan mereka mulai membenci Su Tianzong. Binatang, beraninya kau berdalih. Zhuang Ning berteriak dengan marah.
Wajah Murong Yu tenggelam, matanya memancarkan niat membunuh yang ganas. Melihatnya melangkah maju, dia menghilang ke tempatnya dalam sekejap. Tersentak, saat Murong Yu menghilang di tempatnya, dia sudah muncul di samping Zhuang Ningguang, dan kemudian menamparkan wajah Zhuang Ningguang secara langsung. Tamparan keras di wajah menyebar dari jauh, dan pada saat ini, tampaknya seluruh sekte Sutian bergema melalui suara yang tajam ini. Pada saat yang sama, wajah kiri Zhuang Ningguang bahkan lebih bengkak, seperti roti kukus. Namun, Zhuang Ningguang berdiri di sana dengan linglung, dan ditampar oleh Murong Yu. Ya Tuhan, Master Sekte ditampar di wajah oleh Murong Yu. Auzu.com di tanah, banyak murid Su Tianzong menatap langit dengan linglung. Sebagian besar orang telah melihat Murong Yu menamparkan tubuh Zhuang Ningguang, dan munculnya Zhuang Ningguang yang dipukuli membuat para pengikut merasa rumit. Dari titik ini saja, kita dapat melihat seberapa besar jarak antara Zhuang Ningguang dan Murong Yu. Wang An dan yang lainnya juga berdebar kencang. Mereka juga bereaksi setelah Murong Yu menamparkan Zhuang Ningguang. Kecepatan Murong Yu begitu cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Zhuang Ningguang menyentuh wajahnya yang bengkak, membeku beberapa saat dan akhirnya bereaksi, lalu dia berteriak, "Murong Yu, dasar binatang buas, beraninya kau memukulku." Sambil meraung, Zhuang Ningguang mengeluarkan aura yang menakutkan, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Murong Yu. "Bawa aku kembali." Setelah melihat ini, Wang An mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya yang besar untuk langsung menghentikan Zhuang Ningguang. "Tetua Tai, biarkan aku membunuhnya." Zhuang Ning sangat marah. Ekspresi Wang An juga sangat suram. Zhuang Ningguang adalah master sekte sekolah Sutian, tetapi sekarang dia ditampar dengan keras di depan orang lain. Tamparan ini tidak hanya mengenai wajah Zhuang Ningguang, tetapi juga mengenai mereka semua, mengenai Su Tianzong. Tamparan ini secara langsung mengenai martabat Su Tianzong. Martabat Su Tianzong, salah satu dari 10 sekte, hancur berantakan dengan tamparan di wajah Murong Yu. "Murong Yu, kau bisa membunuh makhluk abadi, aku akui kau sangat kuat. Namun, jika kau berpikir kau bisa menghancurkan sekte Suantian kami, kau terlalu sombong. Berikan aku perlindungan gunung." Wang An Sheng Senrus Hui, menatap Murong Yu dengan niat membunuh yang mengerikan, berkata perlahan. Murong Yu saling memandang dengan jijik. Su Tianzong memiliki formasi besar untuk melindungi gunung, ia sudah lama mengetahuinya. Namun ia datang tanpa rasa takut. Bahkan formasi besar di luar makam abadi tidak dapat mengisolasi transmisi Hetu Luoshu, apalagi formasi besar Su Tianzong. Oleh karena itu, Murong Yu hanya melayang di kehampaan dan tidak menghentikannya. Pada saat yang sama, aura mengerikan terus terpancar dari Su Tianzong. Cahaya ilahi melesat keluar dari puncak Su Tianzong, terkondensasi dalam kehampaan, dan kemudian membentuk perisai besar, menutupi seluruh Su Tianzong. Menjaga gunung adalah metode pertahanan terkuat dan paling kuat dari sebuah sekolah. Secara umum, formasi pelindung dari berbagai seni bela diri tidak akan dibuka. Hanya ketika mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka akan membuka formasi besar untuk mencegah musuh menyerang faksi masuk. Pada saat ini, mereka membuka formasi pelindung gunung dan menjebak Murong Yu di Su Tianzong, takut mereka akan mati-matian membunuh Murong Yu. Senjata ajaib luar angkasa milik Murong Yu, serta tripod yin dan yang alam semesta, ini adalah hal-hal yang didambakan oleh Kaisar Abadi dari dunia abadi, apalagi mereka. Alasan mengapa mereka belum mengambil tindakan sebelumnya adalah karena mereka sedang mengatur tenaga kerja untuk memulai formasi besar. Sebenarnya, sebelum mereka muncul, mereka diam-diam mulai melindungi gunung. Melihat formasi penjaga gunung yang menyelimuti seluruh sekte Sutian seperti film, Murong Yu tiba-tiba tertawa, "Aku khawatir tentang bagaimana cara membunuh kalian semua sekaligus. Sekarang lebih baik, tidak seorang pun dari kalian dapat hidup tanpa sekte Sutian. Hari ini, kalian semua akan mati." Wang An melangkah maju dengan ekspresi dingin dan menatap Murong Yu dengan aura pembunuh, seekor binatang buas, apakah dia begitu sombong ketika dia mati? Pada saat yang sama ketika mereka berbicara, sosok-sosok itu terus muncul dari kedalaman Su Tianzong, semuanya adalah eksistensi tingkat abadi satu langkah, setengah langkah abadi. Meskipun Murong Yu kuat, dia bisa membunuh yang abadi. Tetapi Wang An dan yang lainnya tidak menganggapnya tak terkalahkan.
Meskipun Su Tianzong tidak memiliki eksistensi di tingkat abadi, mereka memiliki banyak yang abadi dan setengah langkah abadi. Bahkan jumlah orang dapat menumpuk Murong Yu sampai mati. Selama kau membunuh Murong Yu dan mendapatkan harta karun di tubuhnya, bahkan jika sebagian besar ahli Su Tianzong terbunuh atau terluka hari ini, mereka akan segera memulihkan vitalitas mereka. Bagaimanapun, Qian Kun Yin Yang Ding dapat membakar gerbang peri. Melihat para dewa satu langkah ini, para dewa setengah langkah mengelilingi mereka bertiga, Murong Yu hanya mencibir terus-menerus. Lao Hei, Jin Yuan, apakah kalian berdua punya masalah? Melihat ratusan dewa langkah demi langkah dan dewa setengah langkah ini, serta murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari alam lain, anjing hitam besar dan kera emas bermata api juga sedikit ketakutan. Mereka tidak waspada seperti Murong Yu. Orang-orang ini memberi banyak tekanan pada mereka. Namun, sebagai orang-orang di sekitar Murong Yu tidak takut. Bagaimana mungkin mereka takut? Tidak masalah. Baru-baru ini, mereka baru saja meningkatkan kekuatan mereka, sehingga mereka dapat melatih tangan mereka. Kera emas bermata api berkata dengan ringan. Mereka semua lezat. Anjing hitam besar itu menatap semua orang dengan mata cerah, meneteskan air liur. Haha. Kalau begitu, kita bertiga akan menghancurkan Su Tianzong hari ini, membunuhnya begitu banyak, dan darah akan mengalir ke sungai. Murong Yu tertawa keras, lalu mengguncang sosoknya sebelum menghilang di tempat. Hati-hati, pada saat sosok Murong Yu menghilang di tempat, peri setengah langkah Wang yang melihat kecepatan mengerikan Murong Yu mengeluarkan raungan keras. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim dalam sekejap, dan menamparnya dengan telapak tangan menghadap kekosongan di depannya, mencoba menghentikan sosok Murong Yu. Namun, Murong Yu, yang sudah memiliki hati yang membunuh, dapatkah dilawan oleh peri setengah langkah kecilnya? Hantu itu melintas, dan Murong Yu telah muncul di tengah kerumunan Wang An dan yang lainnya. Pada saat yang sama, tombak Cao Huang 100 burung muncul di tangannya, dan kemudian sebuah tembakan langsung keluar. Dengan suara keras, seorang abadi langkah demi langkah Su Tianzong ditusuk oleh tombak panjang, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak oleh kekuatan mengerikan yang meletus dari tombak panjang itu. Segera, tombak itu menyapu dengan kekuatan menyapu. Panggil, sinar tombak besar menyembur dari tombak, seperti tombak besar, membelah kekosongan. Boom, boom, boom. Seberapa cepat kecepatan serangan Murong Yu? Seberapa mengerikankah kekuatannya? Di tempat tombak itu lewat, para makhluk abadi satu langkah dan setengah langkah dari Su Tianzong sama sekali tidak bereaksi, dan seluruh orang itu langsung tersapu ke tubuh oleh tombak atau tombak dari tombak panjang itu. Kekuatan-kekuatan ini milik keberadaan teratas dari dunia kultivasi, tetapi mereka rentan terhadap kekuatan dahsyat milik Murong Yu yang dapat membunuh para makhluk abadi, dan mereka langsung berubah menjadi awan darah. Satu serangan. Hanya dengan satu pukulan, bahkan tanpa menunjukkan keterampilan bertarung, hanya dengan satu tembakan biasa, selusin pembangkit tenaga listrik teratas dari Su Tianzong telah dibunuh oleh Murong Yu. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang kuat dibombardir dan dibunuh, dan setiap orang yang melewati Su Tianzong sangat terkejut dan terkejut. Namun, dibandingkan dengan ratusan makhluk abadi satu langkah dan setengah langkah dari Su Tianzong, kematian selusin orang kuat itu bukanlah apa-apa. Dengan serangan Murong Yu, Wang An dan yang lainnya telah bereaksi. Satu persatu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan serangkaian kekuatan yang mengerikan terus-menerus muncul dari semua orang, langsung ke langit. Bahkan perisai pelindung yang dibentuk oleh susunan penjaga gunung Su Tianzong terus bergetar di bawah dampak kekuatan ini. Bekerja sama untuk membunuhnya, beberapa makhluk abadi setengah langkah berteriak, dan pertama-tama menyerang Murong Yu dengan kekuatan pamungkas mereka. Seketika, orang-orang kuat yang bereaksi juga meledak dengan kekuatan besar, mencekik Murong Yu dengan kekuatan seperti lautan badai. Anjing hitam besar dan kera emas bermata api di samping mereka diabaikan oleh Wang An dan yang lainnya. Setiap orang memiliki makhluk abadi setengah langkah yang menahan mereka. Bagaimanapun, tujuan utama mereka sekarang adalah membunuh Murong Yu. Bukankah akan mudah untuk membunuh anjing neraka dan kera emas bermata api asalkan Murong Yu terbunuh? Selain itu, kekuatan Murong Yu terlalu kuat, mereka hanya bisa membunuhnya jika mereka memusatkan seluruh kekuatan mereka.
Sementara para abadi satu langkah dan setengah langkah abadi ini mengambil tindakan, banyak murid sekte Sutian di kejauhan, seperti para biksu dari periode setengah abadi, metamorfosis, dan kesengsaraan, juga diorganisir oleh beberapa orang, menghadapi Murong Yu. Sebuah kekuatan yang kuat keluar. Murong Yu telah mengorbankan Hetu Luoshu di tubuhnya, dan telah membuka Hetu Luoshu. Selama dia memiliki kekuatan untuk menyerangnya, dia akan dipindahkan ke dunia Hetu Luoshu, dan dia tidak dapat melukainya sama sekali, Ketika Sude yang abadi terbunuh, Murong Yu menggunakan ini untuk tetap tak terkalahkan, dan akhirnya membunuh Sude. Namun, saat ini, Su Tianzong memiliki ratusan orang kuat yang berada satu langkah di atas alam abadi, dan banyak sekali setengah abadi, alam tahap transformasi. Kekuatan persatuan mereka, bahkan para dewa tidak akan berani melawan, bahkan jika Murong Yu memiliki Hetu Luoshu, dia tidak akan berani melawan. Bagaimanapun, kekuatan ini terlalu kuat, meskipun dunia Hetu Luoshu tidak memiliki masalah menahan serangan ini. Namun, kekuatan Murong Yu tidak cukup kuat. Jika dia tidak dapat mentransfer semua kekuatan ini ke Hetu Luoshu selama proses ini, maka dia dalam bahaya. Mungkin benar-benar mungkin untuk dibunuh oleh Wang An dan yang lainnya. Selain itu, Murong Yu sedikit aneh melihat bahwa Su Tianzong memiliki begitu banyak abadi dan setengah abadi. Ketika mereka berada di Seng Xiantai, mereka membunuh banyak orang kuat. Mungkinkah hanya sebagian kecil dari Su Tianzong yang pergi ke Seng Xiantai? Faktanya, ini masalahnya, bahkan jika ada orang yang naik ke Sendai, ada orang yang naik ke dunia peri. Namun seperti sekte Su Tianzong, mustahil bagi semua orang kuat mereka untuk menyerbu. Bagaimanapun, mereka masih membutuhkan orang kuat untuk duduk di sekte tersebut. Jika tidak, para abadi itu benar-benar naik pangkat, maka Su Tianzong mungkin akan dihancurkan oleh sekolah lain. Ini awalnya adalah praktik yang dicadangkan, tetapi sekte-sekte besar tidak menyangka bahwa Seng Xiantai tidak naik pangkat pada akhirnya, tetapi banyak orang meninggal sebagai akibatnya. Karena hanya sejumlah kecil orang yang pergi ke Sendai, kerugian sekte-sekte ini sangat kecil. Dan mereka yang paling banyak meninggal adalah beberapa sekte kecil dan ahli perbaikan biasa. Namun, di mata Murong Yu, tidak peduli seberapa kuat Su Tianzong, itu tidak akan dapat mencegah kehancuran Su Tianzong. Melihat kekuatan intensif yang menyelimutinya seperti tetesan air hujan, mengalir deras, dan ingin membunuhnya, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa jijik. Kuali Yin yang alam semesta, api Yin yang membakar dunia. Gerutu Murong Yu dalam hatinya, dan kemudian kuali Yin yang Qian Kun dikorbankan olehnya. Auzu.com. Kuali Yin yang alam semesta bangkit melawan angin, dan langsung tumbuh menjadi seperti gunung suci, dan kemudian dengan kejam menekan semua orang. Pada saat yang sama, di bawah kendali Murong Yu, api Yin yang tak berujung meledak. Kekosongan itu segera terbakar keluar dari lubang-lubang besar, dan kekuatan dari pemboman itu terbakar bersih ketika bersentuhan dengan api Yin yang tidak meninggalkan jejak. Bahkan ketika api Yin yang menyembur turun, puluhan orang kuat yang telah mundur karena mereka terlambat untuk berteleportasi langsung terbakar menjadi bubuk. Namun, alis Murong Yu sedikit berkerut. Api Yin yang sangat kuat, dan ketika membakar serangan yang tak terhitung jumlahnya, ia menghabiskan banyak dari dirinya sendiri. Bagaimanapun, api Yin yang tidak ada selamanya, ia juga dikonsumsi. Ketika miliaran kekuatan dibakar dan dibombardir, tidak peduli seberapa kuat api Yin dan Yang, itu akan hilang. Bahkan di bawah pemboman ratusan juta kekuatan, api Yin dan Yang dengan cepat dikonsumsi pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ada api Yin dan Yang di dalam kuali Yin yang alam semesta, tetapi Murong Yu tidak tahu apakah api Yin dan Yang di dalamnya tidak ada habisnya. Jika tidak ada habisnya, Murong Yu tentu tidak akan khawatir, dia hanya perlu terus mendesak api Yin dan Yang untuk membakar semuanya. Tetapi bagaimana jika itu terbatas? Jika api Yin dan Yang tiba-tiba habis selama pertempuran, itu akan menyedihkan. Selain itu, pada tingkat konsumsi saat ini, kekuatan Murong Yu juga dikonsumsi dengan sangat parah. Selain itu, semua orang tahu kengerian api Yin Yang, dan orang-orang kuat dari Su Tianzong ini menatap Murong Yu dengan saksama. Sebelum api Yin Yang-nya padam, mereka mundur jauh, yang membuat Murong Yu tertekan. Pada saat yang sama tidak berdaya.
Dengan enggan, Murong Yu hanya bisa mengambil kembali kuali yin yang semesta, melayang di atas kepalanya, dan jatuh ke bawah serangkaian api yin yang untuk melindungi seluruh dirinya di dalam dengan kuat. Dengan cara ini, dengan jaminan ganda api yin yang dan Hetu Luoshu, Murong Yu pada dasarnya tak terkalahkan. Pembunuhan telah resmi dimulai. Murong Yu menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan minuman rendah, dan menghilang di tempat dengan goyangan. Ledakan. Tombak hitam tiba-tiba menusuk keluar dari kehampaan, dan langsung meledak selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, tangan Murong Yu yang lain meledak, langsung membunuh makhluk abadi lainnya. Pada saat ini, sosok Murong Yu muncul di kehampaan. Namun, sebelum tubuh Murong Yu berdiri kokoh, sosoknya bergetar dan menghilang dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Murong Yu menginjak Bing Zijue, bahkan 1 poin lebih cepat dari peri Sude. Aku melihatnya tidak hanya menghilang, tetapi juga muncul. Dan setiap kali dia muncul, seorang peri langka akan dibunuh olehnya. Dengan kekuatan Murong Yu, langka abadi seperti semut. Bahkan peri setengah langkah tidak dapat menahan 2 gerakan Murong Yu. 1 langkah abadi, di mata setengah langkah abadi, hanya keberadaan seperti semut. Dan setengah langkah abadi di mata yang abadi, bahkan semut pun tidak. Meskipun Murong Yu belum mencapai alam abadi, kekuatannya mampu membunuh yang abadi. Oleh karena itu, di matanya, setengah langkah abadi seperti semut. Oleh karena itu, ketika Murong Yu membuka sosoknya, itu mewakili dimulainya pembunuhan secara resmi. Meskipun ada banyak ahli Su Tianzong, tidak ada yang bisa menghentikan 3 gerakan Murong Yu. Terutama kecepatan Murong Yu selalu membuatnya muncul di tempat yang tak terduga secara mengejutkan. Blokir kekosongan. Melihat tangan Murong Yu, ada puluhan makhluk abadi, dan bahkan makhluk abadi setengah langkah langsung dibunuh olehnya. Wang An dan yang lainnya terkejut tetapi juga sangat marah. Gelombang riak di kehampaan, seperti riak, menghilang ke segala arah, dan kehampaan itu sudah disegel. Setelah kehampaan disegel, ia tidak dapat diteleportasi. Kecuali kekuatannya cukup kuat untuk menghancurkan kekuatan yang menghalangi kehampaan. Jelas, meskipun kekuatan Murong Yu kuat, itu belum begitu kuat. Bunuh dia. Ketika Wang An dan yang lainnya melihat bahwa kehampaan telah disegel, mereka bergegas maju sambil meraung. Meskipun Murong Yu kuat, tetapi tanpa kecepatan aneh itu, ia tetap hanya bisa dibunuh. Awalnya, Wang An dan yang lainnya merasa bahwa Murong Yu ketakutan setelah menyegel kehampaan. Namun, saat ini, wajah Murong Yu tidak hanya tidak takut, tetapi sebaliknya, itu penuh dengan penghinaan. Melihat ekspresi Murong Yu, Wang An dan yang lainnya merasa tidak enak, tetapi untuk sementara waktu mereka tidak tahu apa itu. Namun, ketika sosok Murong Yu menghilang di tempat, mereka tahu firasat buruk itu. Murong Yu tidak bisa dikendalikan oleh Void Blockade. Apakah dia sudah sekuat itu? Dalam sekejap, keputusasaan muncul di hati semua Su Tianzong, terutama para ahli yang kuat itu. Tombak itu menebas, dan kekosongan itu menghancurkan area yang luas, dan banyak biksu langsung diterbangkan oleh Murong Yu. Dengan tangan besar, puluhan ahli Su Tianzong yang tidak sempat melarikan diri langsung ditampar menjadi kabut darah. Kekuatan Murong Yu keterlaluan. Dengan tubuhnya yang gemetar, kecepatan Murong Yu seperti hantu, terus-menerus menyerbu kerumunan, dan setiap kali dia berhenti, yang kuat akan terbunuh. Karena blokade kekosongan, semua orang di Su Tianzong tidak dapat berteleportasi. Meskipun mereka tidak lambat tanpa teleportasi, mereka selambat siput di depan Murong Yu. Faktanya, setelah memblokir kekosongan, Murong Yu juga tidak bisa berteleportasi. Tapi mengapa dia masih berteleportasi? Sejak dia memasuki masa kesengsaraan, dia telah menggabungkan Bing Zijue dengan teleportasi, yang memiliki teleportasi yang jauh lebih lama daripada orang biasa. Ini di luar jangkauan teleportasi. Sebenarnya, ini bukan lagi teleportasi, tetapi hanya kecepatan. Ya, itu sepenuhnya kecepatan Bing Zijue. Pada saat ini, alasan mengapa Murong Yu tampak seperti teleportasi sebenarnya hanya terbang. Hanya saja karena dia terlalu cepat, jadi sepertinya dia sedang berteleportasi. Satu pihak tidak bisa berteleportasi dan selambat siput, sementara pihak lain secepat teleportasi. Saat pasang surut, Murong Yu tiba-tiba mulai membunuh seperti serigala menjadi kawanan.
Dalam beberapa tarikan napas, ratusan orang kuat telah tewas di tangannya, kebanyakan dari mereka adalah makhluk abadi. Bahkan ada makhluk abadi setengah langkah di level ini. Cepat batalkan blokade kehampaan. Wang An dan yang lainnya meraung lagi dan lagi ketika mereka melihat orang kuat mereka sendiri terus-menerus dibombardir karena mereka tidak bisa berteleportasi. Bukan Murong Yu yang memblokir kehampaan, tetapi orang-orang mereka sendiri. Ini hanyalah kepompong. Panji Himing, Murong Yu mencibir dan mengorbankan Panji pencari jiwa. Kemudian, di bawah desakannya yang kuat, api ajaib menyapu ke segala arah dengan panik. Pada saat ini, Panji yang dikibarkan Murong Yu bahkan dapat mengguncang jiwa para makhluk abadi, apalagi makhluk abadi satu langkah dan makhluk abadi setengah langkah ini. Dalam sekejap, api ajaib menyapu ke segala arah. Banyak ahli Sutianzong yang diselimuti oleh api iblis, dalam tahap metamorfosis, setengah abadi, dan bahkan satu langkah abadi mulai jatuh dari kehampaan dalam petak besar. Jiwa mereka terbunuh secara langsung oleh spanduk pemanggil roh. Hanya eksistensi tingkat setengah abadi yang enggan melarikan diri ke kejauhan, menghindari pemboman jiwa mereka oleh bendera pemanggil roh. Begitu spanduk pemanggil roh keluar, orang-orang kuat Sutianzong yang mengepung Murong Yu jatuh di bawah setengah langkah, termasuk sebagian besar dari mereka. Untuk sementara, jumlah orang yang mengepung Murong Yu seperti semut sudah kosong. Dari kejauhan, hanya ada sekitar 100 orang kuat dengan wajah muram, menatap Murong Yu dengan aura pembunuh, masing-masing dari mereka tampak sangat marah, ingin memakan Murong Yu mentah-mentah. Dan banyak murid Sutianzong di bawah melihat pemandangan ini, dan hati mereka bahkan lebih putus asa. Bahkan banyak orang telah menumbuhkan ide untuk melarikan diri dari Sutianzong. Hanya saja sekarang formasi penjaga Gunung Sutianzong telah dibuka, tidak ada yang bisa meninggalkan atau memasuki Sutianzong, bahkan jika mereka adalah murid Sutianzong. Kecuali jika perlindungan gunung dievakuasi atau dihancurkan. Busur alam semesta, panah yang mengguncang. Melihat para master Sutianzong yang mengelilinginya dari jauh, Murong Yu hanya berdiri di kehampaan dan tidak terus mengejarnya. Dengan kecepatannya, bukan tidak mungkin untuk membunuh semua orang ini, tetapi itu terlalu memakan waktu. Oleh karena itu, Murong Yu mengeluarkan busur Qiankun dan anak panah yang bergetar. Busur Qiankun, anak panah yang mengguncang langit. Ini adalah senjata mengerikan yang hampir dapat membunuh para dewa. Melihat Murong Yu benar-benar mengorbankan mereka, wajah Wang An dan yang lainnya berubah sambil mendesah. Tertawa, tertawa, tertawa. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, Murong Yu menundukkan busurnya dan menembakkan anak panah. Seketika, 3 cahaya keemasan melesat keluar, lalu menghilang dalam kehampaan. Dentuman, dentuman, dentuman. Sama seperti ketika Sude yang abadi ditembak, ketika anak panah yang bergetar melesat keluar dari kehampaan, 3 orang abadi setengah langkah dari Sutianzong tidak dapat melarikan diri dan langsung ditembak. Namun, setelah menembak ketiga orang ini, anak panah yang bergetar terbang kembali ke tangan Murong Yu secara otomatis. Dan Murong Yu membengkokkan busurnya untuk menembakkan anak panah lagi. Dentuman, dentuman, dentuman. 3 orang abadi setengah langkah lainnya terbunuh. Ketiga kalinya, keempat kalinya, Murong Yu terus membengkokkan busurnya dan menembakkan anak panah, dan terus-menerus menembakkan anak panah yang mengguncang langit, setiap kali 3 orang kuat terbunuh. Tidak dapat melarikan diri dan tidak dapat melawan. Auzu.com. Tiba-tiba, puluhan orang kuat terbunuh. Banyak orang kuat Sutianzong telah jatuh ke tangan sebagian besar dari mereka sejauh ini, hanya 30 atau 40 orang yang menatap Murong Yu dengan marah, dan kekuatan di tangan mereka dengan panik mencekik Murong Yu. Hanya karena hubungan antara Yin Yang Huo dan Hetu Luosu, kekuatan ini tidak dapat menyerang Murong Yu sama sekali. Entah itu dibakar oleh api Yin dan Yang, atau dipindahkan ke dunia Hetu Luosu. Mungkinkah langit benar-benar akan membunuhku dan Sutianzong? Para ahli Sutianzong yang tersisa juga putus asa. Murong Yu terlalu kuat, dan Sutianzong mereka sama sekali bukan lawan. Awalnya, bahkan jika para dewa datang, mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, Murong Yu bahkan lebih sulit dihadapi daripada para dewa tidak memiliki harta sebanyak dia. Karena hubungan antara harta ini, Murong Yu pada dasarnya bermanfaat bagi yang tak terkalahkan. Ditambah dengan kekuatannya yang kuat,
membunuh para dewa setengah langkah seperti membantai seekor anjing, Su Tianzong bukanlah lawannya bahkan jika kekuatan seluruh sekte habis. Murong Yu terus menarik busur dan menembakkan anak panah, dan yang kuat terus-menerus ditembak. Su Tianzong memiliki semakin sedikit pembangkit tenaga listrik, dan Su Tianzong terus-menerus mendekati kehancurannya. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak menghentikan Murong Yu? Ada dua orang yang tersembunyi di langit yang jauh, dan mereka menyaksikan Murong Yu membantai kekuatan Su Tianzong dari awal hingga akhir. Mereka adalah penghukum surgawi dan pelayan peri setengah langkahnya. Berhenti, mengapa Anda ingin berhenti? Heaven Punisher bertanya dengan acuh tak acuh, dan melanjutkan, dunia kultivasi Tiongkok telah tenang selama bertahun-tahun. Sekte-sekte bela diri ini menempati sebagian besar sumber daya dunia kultivasi. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan semakin kuat, dan sekte-sekte lain hanya akan terus-menerus ditekan oleh mereka, dan sulit untuk bertahan hidup. Alam kultivasi juga perlu mengubah dinasti. Heaven Punisher tidak tahu apakah dia berbicara kepada pelayannya atau berbicara pada dirinya sendiri. Setelah berbicara, dia terdiam. Setelah setengah langkah, pelayan peri itu terdiam. Tetapi dalam hati saya berpikir, sepertinya bukan hanya Su Tianzong yang akan mati, saya khawatir sekolah-sekolah lain tidak akan lebih baik. Hukuman hari berikutnya ini benar-benar dapat dilemparkan. Zhuang Ningguang, semua ini adalah hal-hal baik yang telah Anda lakukan. Kehancuran Sekte Su Tian disebabkan oleh Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda rasakan saat ini. Di bawah serangan terus-menerus dari Murong Yu, Step Immortal dan Half Step Immortal milik Su Tianzong pada dasarnya mati. Pada saat ini, ada sekitar 4 atau 5 orang kuat, di antaranya adalah Zhuang Ningguang, penguasa Su Tianzong, mantan pendukung Zhong Jing dan Wang An, dan 2 orang abadi setengah langkah lainnya yang bertarung melawan anjing neraka, kera emas bermata api. Penyesalan, kesal. Pada saat ini, Zhuang Ningguang hanya memiliki penyesalan. Jika dia tahu bahwa Murong Yu dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat, dia tidak akan memaksanya keluar dari Su Tianzong apapun yang terjadi. Jika bukan karena dia, Murong Yu tidak akan keluar dari Su Tianzong. Bahkan jika Murong Yu tetap berada di Su Tianzong, maka mungkin saja Su Tianzong juga akan mencari sekte terkuat di dunia kultivasi karena hubungannya. Namun, dia mendorong Murong Yu ke lawannya dengan satu tangan, yang akhirnya menyebabkan kematian Su Tianzong. Saat ini, Su Tianzong masih memiliki ratusan ribu murid. Akan tetapi, orang-orang ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Murong Yu. Yang terpenting adalah para murid yang putus asa itu tidak akan pernah mengambil tindakan. Mereka telah benar-benar kehilangan harapan pada sekte tersebut. Jika memungkinkan, mereka pasti akan berbalik dan meninggalkan sekte tersebut. Awalnya, Murong Yu adalah orang kuat di sekte mereka, tetapi ia dipaksa menjadi musuh oleh mereka. Bagaimana mereka bisa terus bernostalgia dengan sekte seperti itu? Zhuang Ningguang, Zhang Jing, ketika aku masih menjadi biksu di masa pembangunan fondasi, kalian menembakku. Aku bersumpah di awal bahwa suatu hari nanti aku akan mengalahkan Su Tianzong dan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Wang An, kau adalah seorang setengah dewa Bu, pembangkit tenaga listrik puncak di alam pemahaman, tetapi ia mengambil tindakan terhadap seorang junior sepertiku. Apakah kau berpikir bahwa sesuatu telah terjadi hari ini? Murong Yu menatap ketiga orang yang pucat dan putus asa itu dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara dingin. Kalian bertiga akan menghakimi dirimu sendiri. Kata Murong Yu tiba-tiba, ia tiba-tiba tidak ingin membunuh ketiga orang ini. Karena dia merasa terlalu murah baginya untuk membunuh mereka. Dia ingin memaksa ketiga Zhuang Ningguang untuk bunuh diri. Ini adalah harga yang harus mereka bayar untuk bunuh diri. Murong Yu, aku akui bahwa kamu sangat kuat, dan kamu menghancurkan Su Tianzong sendirian. Namun, sebelum aku mati, aku punya permintaan. Aku harap setelah kita mati, kamu akan membiarkan murid-murid Su Tianzong lainnya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Zhuang Ningguang berkata tiba-tiba. Murong Yu mencibir dan menatap Zhuang Ningguang dengan samar, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya padaku. 20 tahun yang lalu, aku berkata bahwa aku akan mengundurkan diri Su Tianzong, hari ini Su Tianzong akan mati. Sudahlah. Zhuang Ningguang tiba-tiba menghela nafas, dan kemudian menghadapi kedalaman Su Tianzong,
dia berlutut di udara dan membentak kepalanya 3 kali, "Maafkan aku, leluhur Su Tianzong. Binasa di tanganku, aku adalah pendosa Su Tianzong." Ledakan. Zhuang Ningguang berdiri perlahan, melirik Su Tianzong, dan kemudian menamparkan kepalanya dengan tamparan. Kepalanya hancur dan dia meninggal. Sungguh menyedihkan bahwa satu generasi penguasa berakhir seperti ini. Murong Yu menatap Wang An dan Zhang Jing dengan ekspresi yang tidak berubah. Keduanya menghela nafas lagi dan lagi, tetapi dengan tegas, mereka menamparkan kepala mereka ke semangka busuk dengan satu telapak tangan, mengakhiri hidup mereka. Melihat kematian Zhuang Ningguang dan yang lainnya, 2,5 langkah abadi yang bertarung dengan kera emas bermata api dan anjing neraka itu terkejut. Mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat menyelamatkan hidup mereka hari ini, mereka akhirnya menyerang dan bertahan, dan dibunuh oleh anjing neraka dan anjing emas bermata api. Kera itu terbunuh secara langsung. Pada titik ini, semua ahli di atas level setengah abadi Su Tianzong semuanya telah tumbang, tidak ada satu pun yang tersisa. Bahkan para biksu di periode metamorfosis telah jatuh lebih dari setengahnya. Siapa yang membiarkan mereka berpartisipasi dalam serangan terhadap Murong Yu? Murong Yu mengorbankan panji perekrutan jiwa dan langsung menghancurkan jiwa. Dan setelah satu putaran pertempuran, banyak murid biasa Su Tianzong juga terpengaruh dan meninggal. Semua ahli Su Tianzong semuanya musnah, hanya ratusan ribu murid biasa. Pada saat ini, orang-orang ini semua terjebak di penjaga gunung, tidak dapat melarikan diri, mereka hanya bisa menunggu untuk dibantai oleh Murong Yu.